Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara. Dari Padepokan Kopi Konsultasi Rohmi di TV-ku mengabarkan, yaitu adanya rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Hal mana dilaksanakan di kantor Bupati Bantul, yaitu pada hari Senin 20 Februari 2023 dengan acara progres lahan untuk pembangunan jalan jalur lintas selatan, di mana akan dibangun jalan Kelok 18 yang ada di Parangtritis Kretek, Bantul, Yogyakarta. Adapun Bupati menyampaikan bahwa apa yang telah dikerjakan dengan bersama pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semua sudah sesuai dengan target ataupun berjalan dengan lancar, dengan dibuktikan adanya tanda tangan surat pernyataan dukungan dari warga setempat, di mana pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian tanah tutupan tentunya dengan menggunakan asas kehati-hatian agar supaya tepat guna, tepat sasaran, dan tepat hasil. Sehingga dalam penyelesaian tanah tutupan menggunakan konsolidasi tanah. Terkait dengan konsolidasi tanah, jadi konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup atau pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, ya. Itu terkait dengan konsolidasi tanah. Nah, kemudian di mana dasar hukumnya? Yaitu berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 1991, yaitu tentang konsolidasi tanah. Kemudian tujuannya apa? Ya, yaitu untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah. Ini terkait dengan tujuan. Nah, sedangkan terkait dengan sasaran, yaitu memiliki sasaran terwujudnya suatu tatanan penguasaan serta penggunaan tanah yang tertib dan teratur sesuai kemampuan dan fungsinya dalam rangka tata tertib pertanahan. Clear ya terkait dengan apa itu konsolidasi tanah, di mana dasar hukumnya. Sekarang apa alasannya dan kenapa itu dalam penyelesaian tanah tutupan menggunakan konsolidasi tanah. Nah, ini yang menarik dan harus kita simak bersama. Jadi jelasnya bahwa tanah tutupan ya sampai saat ini dari tahun 1943 itu statusnya tidak memiliki kepastian hukum karena terdapat coretan merah, sekalipun itu ada di sebagian persil dalam letter C tersebut, ya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, ya, bahwa dari tahun 1943 sampai sekarang ini belum pernah ada yang melakukan upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Karena apa? Karena dijelaskan, ya, PP nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar bagian 2 pasal 7 ayat 2 itu telah menyebutkan, ya, bahwa tanah hak milik menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dikuasai
oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak. Kemudian yang ketiga, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor AGR.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 perihal penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil alih ya oleh pemerintah pendudukan Jepang. Itu dijelaskan pada angka 4 bahwa batasan waktu penyelesaian permasalahan tanah yang diambil alih pemerintah pendudukan Jepang dibatasi, ingat ya, kita garis bawahi, dibatasi hingga akhir tahun 1953. Jadi setelah 1953 tentunya kalau ini menjadi permasalahan tidak bisa dimusyawarahkan, berarti kan harus ada yang melakukan upaya hukum ya dari yang merasa ini sebagai ahli warisnya atau yang menguasai atau apapun alasannya, yang penting nanti bisa atau mampu membuktikan dengan minimal 2 alat bukti di saat persidangan di pengadilan, sehingga pemerintah mengambil kebijakan ya penyelesaian tanah tutupan, yaitu melalui membentuk yang namanya tim GTRA DIY, yaitu Gugus Tugas Reforma Agraria, yang kebetulan diketuai oleh Gubernur DIY, dalam hal ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tim tersebut dengan perjalanan panjang melalui koordinasi yang pada akhirnya itu mampu ya membuahkan hasil, yaitu terkait dengan berita acara kesepahaman dan kesepakatan tim Gatra, yaitu nomor 2421/BA/34-Romawi 10/2021. Disitulah ada 8 poin ya, yang kemudian di poin 3 huruf A antara lain yaitu menggunakan konsolidasi tanah. Nah, artinya apa? Pemerintah ini sudah sangat tepat sekali dalam mengambil keputusan dalam membuat berita acara kesepahaman dan kesepakatan. Kami kira seperti itu, akhirnya kembali ke ternyata penyelesaiannya menggunakan konsolidasi tanah. Nah, kemudian ini sebagai penutupnya ya, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ya tentang peraturan pokok-pokok agraria, ini juga menyatakan pada pasal 27 hak milik itu bisa hapus dengan 2 alasan. Satu, bahwa tanahnya atau tanah tersebut jatuh kepada negara. Kemudian yang kedua, ini tanahnya musnah. Nah, musnah ini bisa saja karena bencana alam ya. Nah, sekarang coba kita membahas atau mengulas terkait dengan tanah yang jatuh ke negara. Ini ada beberapa alasan ya. Yang jelas perlu saya sampaikan, jangan sampai ada salah pemahaman terkait dengan poin A angka 1 itu kan karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat. Hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Ini yang perlu kita ulas ya. Jadi keterkaitan dengan pasal 18 ini tentunya ini yang ada alas haknya gitu loh ya. Jadi kalau itu belum ada kepastian hukum terkait dengan alas hak, berarti apa? Ya menggunakan yang lain. Bisa karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Jadi masuk nanti ke konsolidasi tanah.
Bisa juga karena tanah ditelantarkan. Tentunya untuk menentukan itu pun ada 3 tahapan ya, terkait dengan yang akhirnya tanah tersebut disita oleh bank tanah. Juga karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2. Nah, ini yang kita maksudkan konsolidasi tanah, supaya tidak ada pemahaman yang nanti ya pemahaman-pemahaman yang salah tapi dijadikan dasar upaya hukum. Kalau itu misalkan terkait dengan huruf A angka 1, nah ini tentunya jikalau untuk kepentingan umum tentunya menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Jadi ada pembebasan, kemudian ada ganti rugi dan sebagainya. Nah, karena itu alas haknya ya itu belum dimiliki oleh pihak-pihak ya kan, dan belum adanya kepastian hukum, sehingga pemerintahlah yang nanti berhak untuk menyelesaikannya. Nah, artinya apa? Ini kembali ke konstitusi, yaitu pasal 33 ayat 3, bahwa bumi, air, dan ruang angkasa ya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini dikuasai oleh negara, sekalipun sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kan jelas kembali kemudian di UU PA ya 560 pasal 2 ayat 2 itu mendefinisikan hak menguasai negara atas tanah ini sebagai kewenangan negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Kemudian yang B, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, ya, air, dan ruang angkasa. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum ya yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Clear ya? Artinya apa? Oh, kembali lagi ke konstitusi. Sedangkan ke undang-undang juga yang mengatur terkait dengan tanah. Kami kira begitu. Bahwa tanah itu berfungsi sosial. Dan ketika ada permasalahan, asasnya yaitu musyawarah mufakat. Jadi persoalan-persoalan terkait dengan tanah dan tanah yang belum ada kepastian hukum, kemudian sifatnya mendesak untuk kepentingan umum, sedangkan pemerintah telah mengambil kebijakan ini sudah tepat ya, sehingga tidak ada yang namanya pemerintah itu mengatur, menata untuk merugikan rakyat. Tentunya nanti pasti banyak keuntungan yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat atau warga sekitar. Kami kira itu yang bisa kita sampaikan ya, sekelumit dari saya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, matur nuwun. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, serta tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi dari Rohmidi TV ku.